Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah setelah masa kenabian. Muhammad dilahirkan di tengah-tengah masyarakat terbelakang yang senang dengan kekerasan dan pertempuran. Hingga menjelang usianya yang ke-40, beliau sering menyendiri ke Gua Hira, sebuah gua bukit sekitar 6 km sebelah timur kota Mekah, yang kemudian dikenal sebagai Jabal An-Nur. Beliau sering bertafakur atau merenung dan mencari ketenangan, dan sikapnya itu dianggap sangat bertentangan dengan kebudayaan Arab pada zaman tersebut yang senang bergerombol. Dari sini, ia sering berpikir dengan mendalam dan memohon kepada Allah supaya memusnahkan kekafiran dan kebodohan. Beliau pertama kali diangkat menjadi Rasul pada malam hari tanggal 17 Ramadan atau 6 Agustus 611 Masehi. Diriwayatkan malaikat Jibril datang dan membacakan surat pertama dari Al-Quran yang disampaikan kepada beliau, yaitu surah Al-Alaq. Beliau diperintahkan untuk membaca ayat yang telah disampaikan kepadanya. Namun ia mengelak dengan berkata ia tidak bisa membaca. Jibril mengulang 3 kali meminta agar beliau membaca, tetapi jawabannya tetap sama. Jibril berkata, "Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Setelah kejadian di Gua Hira tersebut, Nabi Muhammad kembali ke rumahnya. Diriwayatkan ia merasakan suhu tubuhnya panas dan dingin secara bergantian akibat peristiwa yang baru saja dialaminya, dan meminta istrinya agar memberinya selimut. Khadijah kemudian pergi ke salah seorang sepupunya yang bernama Waraqah untuk menceritakan peristiwa yang baru saja dialami Nabi Muhammad. Dari Waraqah inilah Khadijah mendapat keterangan bahwa Muhammad adalah Nabi. Peristiwa di Gua Hira adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Waraqah menyebutkan bahwa An-Namus Al-Akbar atau malaikat Jibril telah datang kepadanya. Kaumnya akan mengatakan bahwa ia seorang penipu. Mereka akan memusuhi dan melawannya. Khadijah pun pulang ke rumah dan didapatinya Muhammad masih tertidur. Saat itulah kemudian turun wahyu yang dibawakan malaikat Jibril, yakni surah Al-Mudaththir ayat 1-7. "Hai orang yang berselimut, bangunlah dan sampaikan peringatan, dan agungkan Tuhanmu. Pakaianmu pun bersihkanlah, dan hindarkan perbuatan dosa. Jangan kau memberi karena ingin menerima lebih banyak, dan demi Tuhanmu tabahkan hatimu." Maka sejak itulah Rasulullah Muhammad SAW diangkat menjadi nabi dan mulai menyebarkan Islam di Mekah. Islam awalnya disebarkan secara sembunyi-sembunyi kepada keluarga terdekat Nabi Muhammad, Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Bilal bin Rabah adalah orang-orang yang paling awal masuk Islam. Setelah beberapa tahun melakukan kegiatan dakwah secara rahasia, kemudian Allah memberikan perintah untuk berdakwah secara terang-terangan. Perintah ini seperti yang tercantum dalam Al-Quran surah Al-Hijr ayat 94, yaitu sebagai berikut: "Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik." Begitu Islam disebarkan ke masyarakat Mekah secara terang-terangan, muncullah perlawanan dari kaum kafir Quraisy. Nabi Muhammad dan para sahabat yang menyebarkan Islam mendapat aneka intimidasi dan penganiayaan.
Ini disebabkan karena ajaran Islam yang dibawa olehnya bertentangan dengan apa yang sudah menjadi budaya dan pola pikir masyarakat Mekah saat itu. Pemimpin Mekah, Abu Jahal mengatakan dan menyatakan bahwa Muhammad adalah orang gila yang merusak tatanan hidup orang Mekah. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pantang menyerah dalam menjaga iman dan mendakwahkan Islam. Karena dalam perjuangan pasti ada banyak tantangan yang harus dihadapi dan dilalui untuk mencapai kesuksesan dan kejayaan risalah Islam. Wallahu a'lam bishawab.